Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syahal Levi dari kelompok 4 ingin membuat video ini untuk bertujuan untuk respon untuk masuk di laboratorium eksperimen fisika dasar. Adapun syaratnya yaitu membaca penuntun dan juga respon TP. Dan respon kali ini yaitu dalam bentuk video. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan tujuan dari praktikum ini, yaitu pertama menyelidiki besar jarak fokus lensa, yang kedua menghitung pembesaran bayangan suatu lensa, yang ketiga menentukan sifat-sifat bayang. Dan adapun alat dan bahan, pada alat ada meja optik 1 buah, rel presisi 2 buah, kaki rel presisi 2 buah, penyambung rel presisi 1 buah, rumah lampu 1 buah, bola lampu 12 volt 18 watt 1 buah, pemegang diafragma 1 buah, tumpukan penjepit 3 buah, mister 100 cm 1 buah, catu bayang 1 buah, dan bahannya ada lensa 100 kurang lebih 100 2 buah, kabel penghubung 2 buah. Dan langsung saja pada responnya, yaitu pada tugas pendahuluan praktikum jarak fokus lensa, yaitu ada pengertian dari jarak fokus lensa itu sendiri. Jarak fokus lensa adalah jarak antara pusat optik lensa dengan titik fokusnya. Pada titik fokus adalah titik tempat berkumpulnya sinar-sinar cahaya sejajar sumbu utama setelah dibiaskan oleh lensa. Untuk lensa cembung konvergen, titik fokus berada di depan lensa dengan cahaya yang dibiaskan menuju satu titik. Sedangkan untuk lensa cekung divergen, titik fokusnya bersifat maya dan berada di belakang lensa karena sinar-sinar cahaya menyebar seolah-olah berasal dari satu titik. Jarak fokus diambangkan dengan huruf F dan menjadi komponen penting dalam rumus lensa tipis. Pada ruang benda adalah daerah di sepanjang sumbu utama lensa yang berada di depan lensa, tempat objek atau benda yang diletakkan berdasarkan letaknya terhadap fokus dan pusat optik. Ruang benda dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada ruang 1 antara lensa dan fokus utama, pada ruang 2 antara fokus F dan F2F, pada ruang 3 di luar 2F lebih jauh dari fokus ganda. Selanjutnya yaitu ruang bayang. Ruang bayang adalah daerah di sepanjang sumbu utama lensa yang berada di sisi berlawanan dengan ruang benda, tempat bayangan dari benda terbentuk. Ruang bayang juga dibagi menjadi beberapa bagian seperti ruang benda tergantung dari letak benda terhadap fokus dan pusat lensa. Bayangan juga bisa nyata atau maya tergantung jenis lensa dan posisi terhadap fokus lensa. Untuk yang nomor 2, sinar-sinar istimewa pada lensa. Kita memiliki lensa cembung dan lensa cekung. Pada lensa lembung atau biasanya disebut konvergen, lensa cembung dapat mengumpulkan cahaya sejajar menjadi satu titik sehingga digunakan untuk membentuk bayangan nyata atau maya. Sinar istimewa yang digunakan dalam penggambaran bayangan adalah ada sinar yang lurus, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus di belakang lensa, sinar melalui titik fokus. Yang kedua, sinar melalui titik fokus dan depan lensa, jadi arahnya ke sini, dibiaskan menjadi sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar melalui pusat optik lensa, diteruskan tanpa pembiasan, tidak berubah arah. Selanjutnya yaitu gambarnya, bisa lihat dari samping. Selanjutnya ada lensa cekung atau biasa disebut divergen. Lensa cekung menyebarkan cahaya, membentuk bayangan maya tegak dan lebih kecil dari benda. Sinar istimewa hampir mirip dengan lensa cembung. Lensa cekung masuk ke dalam. Adapun sudut istimewanya, sinar istimewanya. Pada sinar istimewa yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus di depan lensa. Pada sinar kedua, yaitu sinar menuju fokus di belakang lensa, dibiaskan sejajar sumbu utama. Pada sinar ketiga, sinar melalui pusat optik lensa, diteruskan tanpa pembiasan. Selanjutnya nomor 3, yaitu persamaan perbesaran bayangan dan contoh soalnya. Pada persamaan perbesaran bayangan, M sama dengan H aksen dibagi H sama dengan S aksen per S, yaitu diam keterangannya. M sama dengan perbesaran bayangan, H aksen itu tinggi bayangan, H tinggi benda, S aksen jarak bayangan dari lensa, S jarak benda dari lensa. Contoh soalnya dan jawabannya: sebuah benda
diletakkan 15 cm di depan lensa. Jarak antara benda itu 15 cm dan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 10 cm. Nah, apa yang ditentukan yaitu jarak bayangan S-aksen, perbesaran bayangan, sifat bayangan yang terbentuk. Nah, seperti yang kita ketahui, jarak benda atau S itu 15 cm, jarak fokusnya F 10 cm, jenis lensa itu jenis lensa cembung F positif. Kita gunakan rumus lensa tipis. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Langsung kita substitusikan saja. 1/10 sama dengan 1/15 ditambah 1/aksen. Selanjutnya 1/S aksen sama dengan 1/10 dikurang 1/15 sama dengan, kita langsung jumlahkan, 3/2/30 sama dengan 1/30. Kita mendapatkan S aksen pertama, yaitu jarak bayangan dari lensa. Selanjutnya kita menentukan jadi perbesaran bayangannya. Pada M besar sama dengan S aksen per S sama dengan 30/15 sama dengan 2. Artinya bayangan berukuran 2 kali lebih besar dari benda. Yang dimana sifat bayangan nyata karena S aksen positif dan di belakang lensa. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada salah mungkin dari saya sendiri. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.